guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today I want to talk about disease. Jadi aku bakal jelasin tentang penyakit otak. Dan aku di sini bakal jelasin tentang demensia dan juga Alzheimer. Udah nggak asing lagi ya di pendengaran kita tentang demensia dan juga Alzheimer. Sebenarnya Alzheimer sih yang nggak asing, cuma demensia kayak lebih asing ya buat orang-orang pada umumnya. So di sini aku bakal jelasin demensia adalah sekumpulan atau kumpulan dari gejala-gejala gangguan pada otak yang mempengaruhi atau yang mengganggu ingatan, kemampuan berpikir, dan juga kemampuan bersosialisasi. Sedangkan yang kedua ada Alzheimer. Alzheimer ini adalah sebuah penyakit progresif yang mengganggu atau menyebabkan masalah pada ingatan, berpikir, dan juga perilaku seseorang. Nah, menurut Mayo Clinic sendiri, demensia itu bukanlah sebuah penyakit ya. Namun demensia ini kalau digambarkan ini seperti payung dari penyakit-penyakit otak, salah satunya Alzheimer. Demensia ini dibagi menjadi beberapa seperti demensia vaskular. Apa sih itu demensia vaskular? Demensia vaskular itu adalah penyakit otak yang disebabkan oleh penyumbatan aliran darah atau penyumbatan darah pada otak. Jadi sel-sel yang berada di otak ini tuh tidak mendapatkan pasokan darah dengan baik, dengan lancar. Oleh karena itu sel-sel ini akan kelaparan dan dia tidak mendapatkan oksigen dengan baik dan menyebabkan sel ini mati. Dan kalau sel otak ini mati, otomatis dia menyebabkan penyakit demensia. Salah satunya demensia vaskular. Dan yang kedua ada Lewy body demensia. Nah, Lewy body demensia ini udah beda lagi. Lewy body demensia ini penyakit otak yang disebabkan oleh penumpukan protein Lewy body yang berada di otak. Jadi protein-protein ini adalah kalau digambarin tuh kayak gumpalan kecil protein yang disebut juga dengan alpha synuclein. Nah, alpha synuclein ini itu tadi terjadi penumpukan akhirnya menyebabkan Lewy body demensia tadi ya. Itu nama proteinnya. Dan biasanya Lewy body demensia ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya penyakit Parkinson. Nah, itu sangat berkaitan erat. Dan yang selanjutnya ada frontotemporal demensia. Nah, demensia frontotemporal ini disebabkan oleh gangguan yang mengganggu lobus frontal dan juga temporal otak. Nah, ini berada di bagian depan dan juga di samping otak ya. Jadi sama seperti Lewy body demensia, dia juga terjadi penyumbatan protein juga di area depan dan juga samping, yaitu di frontal, di lobus frontal dan juga di temporal otak. Jadi itu mengalami penumpukan protein di situ ya, teman-teman. Dan mereka bertiga ini memiliki gimana ya kalau bilang tuh memiliki apa sih namanya gejala-gejala yang berbeda ya. Jadi kalau demensia vaskular itu dia lebih memiliki gejala mengambil keputusan itu sangat sulit, dan kalau dia berpikir sesuatu, merencanakan sesuatu, dia tuh sangat sulit dalam merencanakan sesuatu, dan dalam mengungkapkan rencananya tersebut ke orang lain itu dia juga sulit, teman-teman. Dan selanjutnya ada gejala dari Lewy body demensia ini itu lebih ke fisik ya. Jadi dia terjadi tremor, adanya tremor, sering terjatuh, dan juga dia lambat dalam berbicara, pusing, depresi, dan juga dia sulit tidur. Jadi dia itu sulit tidur pada malam hari, namun kalau udah di siang hari dia tidur itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama gitu. Jadi tidur siangnya dia tuh lebih lama daripada tidur malamnya dia. Dan dia ini
Gimana ya kalau aku bilang, sulitnya itu dia adalah sering mengalami halusinasi ya, itu sangat-sangat berbahaya sekali. Dan yang ketiga ada frontotemporal demensia. Ini itu memiliki gejala yang hampir sama seperti Lewy body demensia karena dia terjadi penumpukan proteinnya. Jadi hampir sama gejalanya juga, yaitu adanya tremor, sering terjatuh, dan juga dia sangat sulit untuk memahami bahasa kalau lagi ngobrol sama orang gitu ya, lebih gampangnya lagi. Dan juga dia kurang perhatian sama orang lain, jadi kayak kurang fokus gitu ya teman-teman. Dia juga sering melakukan sesuatu hal berulang-ulang gitu, kayak menumpuk pipinya berkali-kali ya, seperti itu. Jadi kayak bener-bener melakukan hal tersebut tuh berulang-ulang gitu kan. Dan juga dia sering sekali memasukkan sesuatu yang bukan makanan itu ke dalam mulut teman-teman. Jadi menurut aku Kak, Pak, mana sih yang paling berbahaya gitu? Nah, kalau menurut aku sendiri, di sini semuanya berbahaya karena di sini itu menyerang otak ya. Penyakit demensia ini tuh menyerang otak, Alzheimer juga menyerang otak. Jadi semuanya berbahaya gitu. Kita nggak bisa pilih satu mana yang lebih mendingan, mana yang lebih berbahaya. Kita nggak bisa pilih salah satu. So, untuk penyakit Alzheimer sendiri itu juga memiliki sebuah penyebab beda lagi ya. Jadi kalau yang tadi aku udah jelasin ada penumpukan protein dan juga ada penyumbatan darah. Namun Alzheimer ini terjadi pengendapan atau endapan yang disebut juga plak amiloid. Jadi plak amiloid ini mengendap gitu ya. Jadi dia kayak menyebabkan gangguan pada otak, plak amiloid ini gitu, endapan-endapan ini gitu kan. Dan kalau demensia ini itu tidak mesti terjadi pada orang yang usia di atas 65 tahun. Penyakit demensia ini tuh lebih sering alami oleh orang-orang yang masih berumur muda, sekitar umur 45 tahun maupun 65 tahun, jadi sekitar 45 sampai 65. Bahkan kalaupun memang umur masih muda pun seperti 25, 20, 19, 18, kalau memang terjadi penyakit ini ya itu possible banget gitu kan, kemungkinan terjadi gitu kan. Ini tidak hanya menyerang orang yang berumur sudah tua gitu, jadi harus hati-hati banget ya, harus ngejaga banget. Dan biasanya demensia ini dan juga Alzheimer ini kenapa sih Kak dia itu mengganggu ingatan seseorang gitu kan, cara berpikir seseorang, karena yang diganggu ini itu adalah bagian hipokampus yang disebut juga hipokampus. Nah, hipokampus ini itu bagian di dalam otak yang berhubungan langsung dengan memori. Jadi dia yang ngatur memori kita ya. Oleh karena itu Alzheimer dan demensia ini itu selalu saja bermasalah dengan ingatan gitu kan. Nah, tadi kakak lupa banget gejala yang ditimbulkan oleh Alzheimer sendiri. Gejala yang ditimbulkan oleh Alzheimer itu dia mudah lupa dengan orang-orang di sekitar dia, dengan orang-orang atau tempat-tempat yang sebelumnya sudah dia kenali gitu. Jadi dia udah kenal sebelumnya, namun dia gampang lupa gitu dengan orang-orang tersebut, dengan sesuatu hal yang sudah dia kenal gitu, dia mudah lupa. Ini Alzheimer ya. Dan juga dia ya hampir sama seperti amnesia gitulah. Dan Alzheimer ini sebenarnya kemungkinan bukan nggak kemungkinan besar atau kemungkinan kecil ya, tapi pertengahan ya dia. Jadi itu Alzheimer ini bisa disebabkan karena juga penyakit turunan, bisa disebut penyakit turunan juga bisa karena kalau bapaknya atau ibunya itu dia memiliki Alzheimer sebelumnya, maka anaknya tadi darah keturunannya tadi bisa juga kemungkinan bisa mengidap penyakit Alzheimer gitu ya.
Jadi di sini udah cukup jelas ya perbedaan dari penyakit demensia, bukan penyakit ya sebenarnya, lebih ke demensia dan juga penyakit Alzheimer. Jadi mereka memiliki perbedaan ya. Dan juga gejala-gejala yang ditimbulkan berbeda gitu kan. Jadi oleh karena itu kalau memang orang tersebut itu mengalami demensia, ya kita sebutnya demensia, jangan Alzheimer. Karena penyakit demensia dan Alzheimer ini udah beda, jadi pengobatan dari penyakit ini atau dari kedua penyakit ini juga sudah berbeda ya teman-teman. Kalau memang kalian mengalami atau merasakan gejala-gejalanya, kalian bisa langsung konsultasikan ke rumah sakit dan juga ke dokter supaya kalian tidak lebih jauh mengalami penyakit tersebut dan tidak semakin parah dalam mengalami penyakit tersebut. Karena tadi kakak udah jelasin gejala-gejalanya, jadi kalian sekarang bisa ngerti ya mana yang demensia dan juga mana yang Alzheimer. So, jangan sampai kebalik ya antara Alzheimer dan juga demensia, teman-teman. Dan jangan lupa kalau memang video ini bermanfaat untuk orang-orang sekitar dan juga untuk keluarga kalian, jangan lupa di-share. Dan juga kalau menurut kalian video ini bermanfaat dan menarik, jangan lupa komen, like, dan juga subscribe. Dan jangan lupa buat nyalain notification supaya kalian bisa tahu kalau kakak lagi upload video terbaru. So, cukup sampai di sini video dari kakak. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.